Amazing. I mean, apart from being an absolutely fantastic player. As a man and a person, and I'd like to say friend, he was a tremendous guy. What a loyal servant to Chelsea, and what a talent. Frank Lampard is, for me, is idol for me. He's one of the most famous players ever at Chelsea. To be a midfielder and score that many goals, that just tells you how good a player he has been. You know, Lamps has been an absolute legend at this football club, and his legacy will remain forever. Frank Lampard into the back of the net. Lampard! Absolute beauty. This is so tough. Frank Lampard. Frank, professional as a player, the best I've ever seen. It's kind of... Super Frank bukan sekedar julukan yang diberikan kepada sosok Frank Lampard. Dia memang pemain super. Meski saat ditanya wartawan untuk mendeskripsikan dirinya sendiri, Frank Lampard tidak mengakui sebagai yang terbaik. Setidaknya, ia sangat percaya diri kalau dia punya hasrat yang luar biasa terhadap sepak bola. Lampard sangat berdedikasi, profesional, dan tentunya loyal. Bukan hanya kepada Chelsea, namun juga di setiap tim yang ia bela, termasuk New York FC sekalipun. Meski tak seflamboyan David Beckham, juga tidak benar-benar diberkahi visi cemerlang seperti Paul Scholes, Frank Lampard adalah sosok yang tenang dan lugas. Ia benar-benar memahami secara mendalam posisinya sebagai gelandang tengah. Ia menempatkan diri sebagai gelandang sentral yang menjadi pusat semesta bagi permainan Chelsea di masa keemasannya. Hal itu tidak terlepas dari fakta bahwa semasa sekolah, Lampard adalah murid dengan kecerdasan intelektual yang tinggi. Harry Redknapp, paman Frank Lampard, sempat meramal kalau bocah yang baru berusia 18 tahun saat itu akan menguasai dunia. Redknapp yang kerap diolok karena pandangannya terhadap sepak bola yang terlalu sederhana, kali ini terlihat sebagai seorang visioner. Ia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi pemain lini tengah kelas atas. Katanya tentang Frank Lampard. Meski dicap sebagai pemain muda yang punya talenta luar biasa, tidak mudah bagi Frank Lampard untuk menaklukkan segalanya. Lampard lahir pada tahun 1978 dan segera berlatih dengan Akademi West Ham pada tahun 1994. Usianya baru 16 tahun, namun dia sudah terlihat seperti pemain yang sangat cerdas dalam menguasai pertandingan. Mulanya, banyak yang mengatakan kalau Lampard hanya beruntung. Dia dituduh terlibat dalam praktik nepotisme setelah ayahnya, Frank Lampard SR, adalah legenda tim tersebut dan sekali lagi ia adalah sepupu Harry Redknapp. Lampard mulai mendapat kesempatan tampil di tim senior pada tahun 1995. Di awal karir sepak bolanya, Lampard ditempatkan di lini tengah, area lapangan yang kurang lebih akan ditempatinya selama sisa karirnya. Dia adalah seorang pekerja keras dan tak kenal lelah, dengan IQ sepak bola yang sangat tinggi dan insting mencetak gol yang bagus. Saat itu, Lampard barangkali tidak menjadi pemain yang paling menonjol, namun dia dapat mengimbangi permainan tim. Dia mampu mengatur tempo dan seringkali mencetak gol dari jarak yang tidak dekat. Sayangnya, di awal karirnya bersama West Ham, Lampard sempat mengalami cedera parah. Karena dugaan nepotisme yang sempat digaungkan terhadapnya, Lampard bukannya mendapat dukungan, namun malah cemoohan dari pendukungnya sendiri. Hal itu benar-benar membuatnya tertekan. Bahkan dalam sebuah wawancara, Frank Lampard sempat mengakui kalau ia ingin pensiun akibat hal tersebut. Faktanya adalah aku pemain lokal. Aku masuk ke tim saat muda, dan aku tidak bersinar saat berusia 17 atau 18 tahun. Jadi ada pandangan umum dari beberapa penggemar bahwa dia pasti masuk tim hanya karena ayahnya. Kesedihan Frank Lampard di awal karirnya kian membuncah saat para penggemar menjulukinya sebagai Fat Frank. Meski sebetulnya Lampard sama sekali tidak pernah memiliki masalah dengan berat badan. Beruntung, setelah menenangkan diri, mentalnya cukup kuat untuk membendung cacian.
Lampard bertahan dan segera menjadi gelandang yang dicintai para penggemar. Lampard bertahan dan bermain selama 6 musim untuk West Ham. Malahan, di periode tersebut, ia bermain dalam 148 pertandingan, mencetak 24 gol dan mencatat 11 assist. Yang tak kalah penting, perannya di lini tengah sukses membantu West Ham duduk di posisi kelima pada tahun 1999, di mana itu menjadi posisi tertinggi klub di era Liga Primer. Akan tetapi, pada tahun 2001, semua berjalan buruk bagi West Ham. Klub berada di posisi ke-15 dan pelatih Harry Redknapp dipecat. Tanpa berpikir lama, sang ayah meminta Frank Lampard untuk mengikuti jejak pamannya agar meninggalkan klub. Tidak sulit meninggalkan West Ham. Aku memang ingin pergi. Aku adalah putra Frank Lampard. Aku selalu punya keinginan untuk melakukan tujuanku sendiri. Tepat pada bulan Juli 2001, dana sebesar 11 juta pound sterling dikucurkan Chelsea untuk merekrut Frank Lampard dari West Ham United. Dengan sosok Claudio Ranieri yang baru saja mengambil alih tugas kepelatihan, di mana Chelsea perlahan mulai terus menapaki tangga klasemen Liga Primer Inggris, Lampard mengawali karirnya dengan baik di Stamford Bridge. Ia bermain di semua pertandingan kecuali 1 laga di kompetisi Liga dalam 2 musim pertamanya. Lampard juga mencetak 11 gol dan 6 assist secara keseluruhan. Statistik yang tentunya sangat menarik bagi seorang gelandang. Lalu terhitung semenjak musim 2003-2004, karir Frank Lampard berjalan lebih fantastis. Selain karena memang bakatnya yang terus berkembang, Chelsea juga kedatangan konglomerat asal Rusia bernama Roman Abramovich. Dengan gelontoran dana yang sangat melimpah, Chelsea mendatangkan pemain-pemain jempolan yang ikut menunjang perkembangan karir Frank Lampard. Chelsea saat itu menghabiskan lebih dari 120 juta pound sterling untuk mendatangkan pemain-pemain potensial termasuk Claude Makelele, Juan Sebastian Veron, dan mantan rekan Lampard di West Ham, Joe Cole, serta masih banyak lagi. Ketika Roman tiba, aku melihat sekeliling dan berpikir, para pemain hebat mulai berdatangan sekarang. Sepertinya setiap hari mereka merekrut gelandang baru. Kendati demikian, kekhawatiran Lampard akan masuknya banyak gelandang mampu diatasi dengan sangat baik. Lampard yang sudah terbiasa menghadapi tekanan sukses menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang dapat diandalkan. Dia masuk ke dalam barisan skuad mewah yang didatangkan Roman Abramovich. Pada musim 2003-2004, Lampard bermain di 58 pertandingan lintas ajang dan mencetak 10 gol. Ia membawa Chelsea finish di posisi kedua klasemen dan termasuk ke dalam susunan tim terbaik Liga Inggris. Pada musim berikutnya, tidak ada yang berkurang dari Lampard. Yang ada, dia kian memantapkan posisinya di tim utama Chelsea. Pada musim 2004-2005, kedatangan Jose Mourinho memaksa Claudio Ranieri angkat kaki dari Stamford Bridge. Dalam formasi 4-3-3 yang diterapkan Mourinho, Lampard berperan sebagai gelandang yang lebih ofensif ketimbang 3 gelandang lainnya. Saat itu Makelele dan Thiago bermain lebih dalam, sementara Michael Essien mengisi peran box-to-box. Lampard saat itu benar-benar menjadi ancaman bagi lini pertahanan lawan. Perannya yang sering menjemput bola di lini tengah membuat Lampard bergerak maju ke sepertiga akhir atau melakukan pergerakan berbahaya ke kotak penalti lawan. Saat skema tersebut berjalan dengan mulus, maka tak ada kata ampun bagi kiper lawan. Di musim tersebut, Lampard bermain dalam 58 laga dan mencetak 19 gol. Yang paling istimewa, Frank Lampard meraih penghargaan pemain terbaik Liga Inggris, duduk di tangga kedua Ballon d'Or, dan tentunya membawa Chelsea meraih gelar juara Liga Inggris setelah 50 tahun lamanya. Dengan catatan itu, sulit rasanya untuk membayangkan kalau Lampard adalah seorang gelandang. Dia seperti lupa dengan peran tersebut karena lebih sering mencatatkan namanya di papan skor ketimbang membuka ruang atau memberi umpan. Musim berikutnya, hal yang sama terjadi lagi. Chelsea mampu mempertahankan gelar Liga dan Lampard kembali mencatatkan jumlah gol yang terbilang elit, yaitu 16 gol dan 8 assist di kompetisi Liga.
Meski pada tahun-tahun berikutnya kompetisi Liga Primer Inggris diambil alih oleh Manchester United, Lampard bersama Chelsea berhasil memenangkan Piala FA dan Piala Liga. Lampard yang berperan sebagai gelandang terus memukau para penggemar. Meski bukan penyerang, terhitung dari musim 2005-2006 sampai dengan 2009-2010, ia selalu mencetak lebih dari 20 gol di semua kompetisi. Meski lebih terdengar seperti penyerang, Lampard tetap tidak melupakan peran utamanya sebagai seorang gelandang. Dia mampu mendikte permainan dengan sangat baik. Dia dapat menekan maupun menghentikan aliran bola lawan. Dia bisa mendistribusikan bola dengan baik dan selalu terlihat bersemangat dalam setiap pertandingan yang dimainkan. Saat menjelaskan etos kerja Lampard, John Terry pernah menyatakan bahwa Lampard adalah pemain terbaik yang pernah ada, yang menginspirasiku dan semua orang di klub. Meski usianya sudah lebih dari 30 tahun saat itu, Lampard masih terlihat sangat bugar untuk meraih gelar juara. Puncaknya, dia berhasil mempersembahkan trofi Liga Champions Eropa buat Chelsea pada tahun 2012. Dalam perjalanannya meraih gelar juara, Chelsea melewati banyak sekali momen dramatis. Mulai dari keluar sebagai juara grup, Chelsea kemudian menang secara ajaib melawan Napoli. Tak hanya itu, mereka juga berhasil menyingkirkan FC Barcelona melalui pertandingan yang sangat melelahkan. Terakhir, atau tepat di partai final, Lampard bersama Chelsea berhasil mengalahkan Bayern Munchen yang saat itu berstatus tuan rumah. Saat itu, pertandingan harus diakhiri dengan drama adu penalti. Aku tidak menyangka kami akan melakukannya. Ketika kami kalah dari Napoli musim itu, aku pikir itu sudah cukup. Namun kemudian kami menang di menit-menit terakhir, dan aku tidak menginginkannya dengan cara lain. Tepat setelah memenangkan trofi Liga Champions Eropa pada tahun 2012, Lampard kembali menorehkan rekor yang sangat luar biasa. Pada tanggal 11 Mei 2013 melawan Aston Villa, Lampard berhasil memecahkan rekor yang telah bertahan selama lebih dari 40 tahun, di mana dia mencetak 2 gol untuk mencatat kemenangan 2-1. Berkat gol tersebut, Lampard tercatat memecahkan rekor gol Bobby Tambling yang bertahan selama kurang lebih 60 tahun. Ia mampu menyaingi catatan gol Bobby Tambling dengan koleksi 202 gol dan duduk sebagai top skor sepanjang masa Chelsea. Namun sebagaimana diketahui, catatan itu masih terus ditambah oleh Frank Lampard. Apalagi pada musim 2012-2013, Lampard berhasil memenangkan trofi Liga Eropa untuk The Blues. Sayangnya, Lampard kemudian memainkan musim terakhir pada 2013-2014 setelah Chelsea tidak menunjukkan tanda-tanda untuk memperpanjang kontrak sang pemain. Lampard adalah seorang pemain yang sangat luar biasa. Pada akhir karirnya sebagai pesepak bola, dia mampu mencatat sebanyak 303 gol yang ia cetak dari tengah lapangan, alias dengan perannya sebagai seorang gelandang. Pemain ini pun terlihat seperti mengkerdilkan peran striker sungguhan yang tak banyak dari mereka mampu torehkan lebih dari 300 gol. Lampard, lagi-lagi yang merupakan seorang gelandang, duduk sebagai top skor sepanjang masa Chelsea dengan torehan 211 gol. Bandingkan fakta ini dengan melihat Manchester United yang memiliki Wayne Rooney sebagai top skor sepanjang masa, atau Arsenal dengan Thierry Henry dan Liverpool dengan Ian Rush. Ketiganya adalah penyerang tajam di masanya. Dan ketika kamu menyadari status Lampard di Chelsea setara dengan ketiga pemain tersebut, maka kamu harus sepakat bahwa predikat sebagai legenda sudah lebih dari cukup untuk disematkan kepada pemain yang akrab dengan nomor punggung 8 tersebut. Sayangnya, ia sempat merasa sedih setelah Chelsea menolak untuk memperpanjang kontraknya di klub. Padahal dalam sebuah wawancara, Lampard merasa sangat yakin bila dia akan mengakhiri karir sepak bolanya di Stamford Bridge. Pada musim 2014-2015, Frank Lampard menyusul Didier Drogba yang sudah lebih dahulu hengkang dan meninggalkan John Terry seorang diri sebagai pemain Chelsea dari awal masa kerajaan Roman Abramovich. Kepergian Lampard makin terasa pilu setelah ia dengan gemilang mempersembahkan rentetan trofi untuk The Blues. Mulai dari gelar juara Liga Primer Inggris, FA Cup,
Piala Liga, Europa League, hingga trofi Liga Champions. Gelar terakhir ini seperti menjadi pemuas dahaga Roman Abramovich akan kesuksesan tertinggi bagi klub Eropa. Ia adalah legenda yang bahkan rela menolak tawaran Jose Mourinho untuk bergabung dengan Inter Milan. Keluargaku selalu ingin agar aku bertahan di Chelsea. Banyak hal yang terjadi dalam hidupku dan lalu aku berpikir, bagaimana aku bisa mengenyahkan itu semua? Itu tak akan menyisakan apa-apa kecuali keputusan buruk. Aku sangat senang sekarang karena aku bisa mengakhiri karir di sini. Namun seperti yang sempat disampaikan, takdir memaksa Lampard untuk berpisah dengan Chelsea. Impiannya untuk bertahan tak kesampaian. Tepat pada Juli 2014, Lampard menyambut peluang bermain di New York City FC Amerika Serikat. Ia merasakan tantangan baru bersama klub yang ambisius. Kontrak diteken untuk 2 tahun dan semua tampak mulus. Ia memang memilih pergi jauh dari tanah yang lama ia injak. Ia melakukan itu semua demi Chelsea. Ia juga telah bertekad untuk tak kembali ke Inggris untuk membela klub lain. Sialnya, apa yang direncanakan Lampard tidak berjalan sesuai harapan. Ia pindah ke klub barunya dengan situasi yang unik. Klub yang bermarkas di Yankee Stadium itu hanya berisi 2 orang, David Villa dan dirinya, meski pada akhirnya klub dapat mengisi kekosongan berkat reputasi yang ditunjukkan Lampard maupun Villa. Pada akhirnya, kedatangan Frank Lampard ke New York City FC malah membuka jalan yang sejatinya tidak ia inginkan. Sebuah jalan yang tak mengenakan bagi Chelsea dan segenap pendukungnya. Adalah fakta bahwa New York City FC dimiliki oleh Abu Dhabi United Group, sebuah konsorsium kaya raya yang juga menjadi pemilik Manchester City. Pada momen tersebut, rencana gila mulai ditelurkan oleh manajemen klub. Para petinggi Abu Dhabi United Group secara langsung meminta Lampard untuk mau membela Manchester Biru. Meski dapat menolak, Lampard dengan penuh pertimbangan akhirnya menyanggupi permintaan tersebut. Ia mengenang kembali keputusan tersebut kepada Daily Mail pada tahun 2015 silam. Aku sempat diminta untuk tinggal di Manchester oleh para petinggi klub, dan itu bukan perkara yang mudah. Setelah keputusan yang diambil lebih terlihat seperti menjilat ludah sendiri, Lampard mengaku cukup tertekan. Pertarungan batin yang hebat terasa dalam setiap intonasi kalimat yang ia produksi. Namun karena sudah kadung memilih, Lampard menyanggupi permintaan petinggi Abu Dhabi United Group dan bersedia memikul konsekuensi untuk dicemooh. Lampard terlihat memasang wajah yang terpaksa bahagia saat diperkenalkan sebagai pemain Manchester City. Kemudian perasaan yang lebih aneh datang saat ia dimasukkan ke dalam pertandingan melawan Chelsea. Di momen tersebut, pada saat kaki-kakinya berhasil mengelabui John Terry dan membuat Thibaut Courtois tak bisa berbuat apa-apa, ada hening sejenak dalam diri Lampard. Ia menolak rekan-rekannya yang ingin berbahagia atas golnya. Di tengah gemuruh tepuk tangan dari fans Chelsea dan Manchester City, air mata Lampard mengalir luluh. Derasnya tak seberapa, namun seperti membasuh pergolakan akan sesal dalam batinnya. Sebuah sesal yang mungkin abadi bersemayam dalam setiap ayunan kaki seorang Frank Lampard. Pada akhirnya, Frank Lampard menghabiskan musim 2014-2015 sepenuhnya di Manchester dan baru terbang ke MLS di musim berikutnya. Setelah mengumumkan gantung sepatu di tahun 2017, Lampard memulai karir kepelatihannya dengan menangani Derby County pada musim 2018-2019 di kompetisi Championship. Lampard kemudian berhasil mencapai final playoff promosi ke Liga Primer. Di akhir musim tersebut, klub yang membesarkan namanya, Chelsea, terkena larangan transfer dan ditinggal Eden Hazard yang berkontribusi dalam 31 dari 63 gol The Blues di Liga Primer. Ditambah lagi, Maurizio Sarri lebih memilih untuk pulang ke Italia dan menangani Juventus. Dalam situasi ini, Lampard dengan berani mengambil tampuk kepelatihan bekas klubnya dan mengantarkan Chelsea finish 4 besar serta menjadi finalis Piala FA dengan mengandalkan berbagai jebolan akademi seperti Mason Mount dan Tammy Abraham. Sayang, kisah cintanya bersama The Blues harus kembali berakhir di Januari 2021 setelah serangkaian hasil buruk.
Namun lucunya, Chelsea justru kembali menunjuk Frank Lampard pada 2023 sebagai caretaker setelah memecat Graham Potter. Memang dasar belum berjodoh dengan Chelsea. Dari 11 laga menukangi Chelsea musim itu, Lampard hanya meraih 1 kemenangan saja. Lalu pada 28 November 2024, Lampard ditunjuk sebagai manajer baru klub divisi Championship Coventry City.